Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 10. Memang benar, setelah melancarkan 2 kali hiat cielengnya In Tiong Giok kehabisan tenaga, napasnya memburu seperti kerbau kepayahan, tapi saat ini dia sudah melupakan keadaan dirinya, begitu napasnya baikkan. Segera ia berkata, "Lo Cianpui, katakanlah dengan jelas cara apa lukamu bisa sembuh. Isi perutku sudah rusak dan hawa sudah mengering, biar mendapat obat doa pun tak bisa menyembuhkan. Sedangkan hiat cieleng adalah ilmu dalam yang memakai tenaga sejati dan membangkitkan kehidupan padaku untuk sejenak saja, begini pun cukup membuatku menuturkan kata-kata sebelum meninggal dunia. Bagaimanapun Lo Cianpui tidak boleh meninggal dunia, untuk Tian Liong Bun dan untuk Liap Lo Cianpui. Perasaan rindu selama 30 tahun cukup terhibur dengan pertemuan hari ini, padanya tiada yang kupikirkan lagi, tapi soal buku itu yang menjadi beban pikiranku. Tak perlu Lo Cianpui khawatirkan, akan kusahakan merampas kembali buku itu, kata In Tiong Giok. Jangan kau rampas buku itu, pokoknya sanggupilah 2 permintaanku. Jangan kata 2, 20 pun akan kusanggupi, jawab Tiong Giok. Bagus, kata Peking Hong. Yang pertama, setelah ku mati, dalam waktu kurang dari setahun engkau harus pergi ke Cucin San dan datanglah di puncak Giok Hong Hong. Di sana ada sebuah gua, dan ambillah sebuah benda peninggalan di gua itu, lalu menurut kata-kata yang tertulis di dinding gua itu, untuk dikerjakan. Untuk bisa sampai di gunung itu dan masuk ke dalam gua engkau harus membawa kumala yang tempo hari ku berikan kepadamu. Soal yang kedua, jenazahku tidak boleh dikubur, dan letakkan di dalam gua itu. Semua ini kusanggupi, tapi buku itu haruskah dibiarkan terus di tangan Pok Tian Pang? Benar. Kenapa? Sebabnya engkau akan mengerti sendiri di kemudian hari. Saat ini keadaan dunia persilatan mungkin sudah berubah lagi, tak seperti sekarang, kata Peking Hong. Sejenak ia tidak melanjutkan perkataannya, melainkan melirik kepada Liap In Eng yang berada di sebelahnya. In Eng, engkau begini cantik, kenapa bernasib buruk? Karena nasibkah? Ai, dalam kehidupan ini terjadi perpisahan abadi. Untuk penitisan kelak tak dapat diharapkan. Dunia yang fana sebagai impian. Duka derita bagian kita. Sehabis membacakan sebait syair itu, sinar mata Peking Hong menjadi sayu dan buram. Wajahnya pun turut menjadi pucat dan dengan cepat berkerut-kerut serta menyusut seperti kayu kering. Waktu Tiong Giok meraba dengan tangannya, sudah dingin membeku. Dengan air mata bercucuran Tiong Giok menggoyang-goyang kedua tangan Peking Hong sambil berseru, "Pek Lo Cianpui! Pek Lo Cianpui!" Saat itu ia merasakan bumi berputar, suara jeritannya menjadi habis, dan jatuh pingsan tanpa merasa. Entah berapa saat sudah berlalu, waktu ia siuman dari pingsannya, mendapatkan dirinya berbaring di atas ranjang tertutup selimut hangat. Tak jauh dari pembaringan terlihat seorang babu sedang berdiri, dan Tong Cian Lai yang sedang duduk bersila. Wajahnya sangat pucat, kedua matanya dimeramkan, seperti sedang memulihkan pernapasannya. Tiong Giok kesusahan untuk bangkit, tapi kepalanya seperti mau copot tak bisa diangkat. Dan mendatangkan rasa sakit yang membuatnya tidur kembali. "Apakah engkau ingin mati?" kata Tong Cian Lai sambil membuka mata. "Kuperingati, jangan bergerak jika mau hidup terus." Aku kenapa?" tanya Tiong Giok. "Tanya pada dirimu sendiri. Kenapa rambut hangus, tenaga dan semangat hilang? Jika aku tak cepat kembali. Ilmu kekuatanmu siang-siang sudah musnah." Tiong Giok menenangkan pikiran. "Bagaimana dengan Liap Lo Cianpui?" tanyanya. "Bocah, apakah engkau tak bisa tenang barang sedikit?" kata Tong Cian Lai. "Jika engkau ngomong terus, jiwamu pasti tak akan tertolong, dan percuma saja aku membuang tenaga menolongmu. Soal Liap In Eng tak perlu kau pusingkan, jalan darahnya sudah kubuka dan ada di loteng depan sedang tidur nyenyak." Tiong Giok menutup mulut tak berani banyak bertanya lagi, hanya sepasang matanya lirik sana lirik sini memandang Tong Cian Lai dan bujang tua itu bergantian. Sebenarnya ia ingin menanyakan jenazah Peking Hong, tapi takut dibentak Tong Cian Lai yang bertabiat berangasan. Namun gerak-geriknya ini tidak luput dari pandangan mata Tong Cian Lai, maka itu ia berkata, "Apakah engkau memikirkan soal jenazah itu? Tenangkan hatimu, aku sudah menyuruh orang menggotong pergi. Tong Cianpui, jenazah itu tak boleh digotong." "Apakah harus diletakkan terus di pembaringan Liap Konio?"
Sungguh pun aku tak tahu dia siapa, ku tahu tentu sahabat baikmu, maka ku beli peti mati dan memasukkan ke dalamnya, apakah yang kulakukan salah? Maksudku bukan begitu. Aku segan menanyakan apa maksudmu, ringkasnya jenazah itu ada di halaman belakang, dan pasti tidak akan hilang. Engkau jangan banyak bicara, mengasolah dengan tenang, nanti setelah sembuh baru bicara lagi. Lalu ia menoleh kepada babu tua, sekarang engkau boleh pergi, dan jangan lupa obat itu masak dengan baik, dan pil itu diberikan pada Xiociamu sebutir, perhatikanlah baik-baik, dan jangan sampai ia bangun. Babu tua itu segera berlalu, Tong Qianlai segera memejamkan mata lagi melakukan perbaikan jalan napasnya. Terhadap jago bersifat berangasan ini, di samping menaruh hormat Tiong Giok merasa jerih. Maka ia pun segera memejamkan mata menyalurkan lagi hawa sejati dan loekannya. Setelah melakukan istirahat dan perbaikan atas hawanya, yang dilakukan dengan giat, rasa sakit di badannya berangsur-angsur hilang. Waktu ia membuka matanya kembali, matahari telah condong ke barat. Sedangkan Tong Qianlai sudah berdiri di depan ranjang sambil memandang ke arahnya. Dan memberikan sebutir obat, makanlah obat ini. Tiong Giok menerima obat itu dan menelannya, tak selang lama ia merasakan sekujur badannya menjadi panas dan membuat semangatnya berangsur-angsur pulih. Dicobanya bangun. Ia berhasil dengan baik, bahwa saking girangnya ia lupa menghaturkan terima kasih dan langsung saja bertanya. Waktu Lo Qiantue mengejar perempuan jahanam itu, apa Lo Qiantue tidak melihat seorang gadis yang bernama Pek Wan Jie? HM. Kekuatanmu belum pulih semua, sebaiknya lebih banyak istirahat daripada berkata-kata. Aku merasakan 75% kekuatanku pulih kembali. Jika Lo Qiantue tak mau memberitahu hatiku mana bisa beristirahat dengan tenteram. Apakah gadis yang bernama Wan Jie itu mempunyai hubungan yang dalam denganmu? Ya. Dan berhasilkah Lo Qiantue mengejar mereka? Masakan aku tak berhasil mengejar segala perempuan itu? Kalau begitu perempuan jahat itu sudah ditangkap. Siapa yang mengatakan? Habis bagaimana? Aku mempunyai pantangan tidak bisa turun tangan terlebih dahulu terhadap wanita. Kalau begitu kerjaan Lo Qiantue tidak membawa hasil? HM. Siapa yang bilang? Habis kalau Lo Qiantue tidak turun tangan bukankah perempuan-perempuan itu berhasil meloloskan diri? Sungguh pun aku mempunyai pantangan yang begitu, tapi jika perempuan itu tidak mau menurut kata-kataku, akan kuhajar juga, nah Sunto Anio sebagai contohnya. Selanjutnya bagaimana? Tatkala kena ku kejar, kulihat mereka semuanya adalah perempuan melulu, maka aku tidak bisa turun tangan terlebih dahulu, ku peringatkan mereka kembali ke sini. Bukan saja perempuan jahanam itu tidak menggubris perintahku, malahan ia menyuruh 8 pelayannya menghadangku. Akibatnya mereka turun tangan terlebih dahulu dan aku pun tidak sungkan-sungkan lagi. Bukankah pelayan-pelayan itu 4 mengenakan pakaian biru dan 4 mengenakan pakaian merah? Benar. Adakah Lo Qiantue melukai mereka? Engkau sudah mengatakan mereka sebagai anak buah Liap In Eng bukan? Maka itu aku tidak melukainya, melainkan membekuk satu persatu dan membawanya lagi kemari. Ah celaka, seru Tiong Giok. Apa katamu? Maksudku agar mereka pura-pura tunduk dan ikut ke markas pusat Pok Tian Pang. Bila mana sampai saatnya kita melakukan serangan ke sana, mereka bisa menyambut dari dalam dan melicinkan perjuangan kita menghancurkan perserikatan jahat itu, tapi tak kira Lo Qiantue telah membawa mereka kembali ke sini. Untuk usahamu itu tidak perlu memakai banyak orang. Kata Tong Qianlai, 3 orang pun sudah cukup. Kuajak mereka kembali, mengingat keadaan Liap In Eng sudah buta dan perlu mendapat perawatan sebaik mungkin dari pelayan-pelayannya. Ya pendapat Lo Qiantue benar juga, aku tak memikir sampai ke situ. Soal yang engkau tak pikir masih banyak, ingin kutanya kepadamu apa Pek Wan Jie itu benar-benar baik padamu? Atau hanya pura-pura baik? Pikir saja ia berani meninggalkan markas pusat Pok Tian Pang karena diriku, maka kebaikannya tak perlu diragukan lagi. HM, engkau mengatakan begitu, yang sebenarnya ia tidak mengkhianati Pok Tian Pang seujung rambut pun. Bagaimana Lo Qiantue berani memastikan? Waktu ku kejar perempuan jahanam itu dan dihalang-halangi para pelayan, ia berniat meloloskan diri, tapi dengan pukulan geledek kulihat ia luka parah. Sebenarnya dengan mudah bisa kutangkap, kalau tidak ditolong Pek Wan Jie. Untung aku masih mengingat gadis itu sebagai kawanmu, jika tidak ia pun pasti terluka di tanganku.
Ah, untung Lo Cianpue tidak melukainya. Atas inikah engkau bergirang? Pek Wanjie seorang gadis yang welas kasih sejak kecil. Dia dibesarkan di Pok Tianpang. Soat Kou adalah bibinya, sudah tentu mempunyai hubungan batin yang mendalam. Tak heranlah dia memberi pertolongan dikala bibinya menderita luka bukan. Atas perbuatannya itu mendapat jasa besar, dan bisa menebus kesalahannya di Pok Tianpang, karena inilah aku bergirang hati. Tak kira engkau semudah ini sudah tergila-gila paras cantik, kata Tong Qianlai sambil menarik napas panjang. Sedangkan kedudukan Wanjie sebagai kawan atau lawan belum bisa ditentukan bukan? Menurutku lebih baik mengurangi pacar-pacaran dengannya. Dalam hal ini aku bermaksud baik, dan engkau jangan salah terima. Aku menerima wejangan dari Lo Cianpue dengan tulus ikhlas, kata In Tiong Giok. Soal di sini sudah beres, apakah engkau masih mau pergi ke Pek Leong San? Sudah tentu. Keadaan fisikmu masih lemah. Kurasa tidak menjadi soal, potong En Tiong Gio. Tapi sebelum itu, soal liap Lo Cianpue harus dibereskan dulu. Hal ini tak perlu kau khawatirkan, ia bisa menyingkir dulu ke Qiu Yang Xia di bawah perlindungan pelayan-pelayannya, kata Tong Qianlai. Jika engkau masih khawatir, aku bisa minta bantuan kaum pengemis yang menjadi anak buah Qian Bin Sin Kei, untuk melindungi sampai ke tempat tujuan. Liap Lo Cianpue mau ke sana. Jika menanyakan kepadanya sudah tentu ia tidak mau, kini tak peduli ia mau atau tidak, kita harus mengusahakan sampai ia mau. Setelah mengambil keputusan ini, Tong Qianlai membubarkan babu-babu tua dengan memberi uang. Dan memanggil gadis-gadis berbaju biru dan merah, diterangkan pada mereka apa yang akan diperbuatnya untuk menyelamatkan Liap In Eng. Mereka menyetujui usul itu sambil menghaturkan terima kasih. Dari 8 gadis berbaju merah yang bernama Chulian dan Ing Jie untuk mendampingi Xiaoqianya di sepanjang jalan, sedang yang lain dibagi menjadi 3 grup untuk berjaga dengan bergilir. Soal Liap In Eng bisa diatur, dan soal Pek King Hong adalah urusanmu, kata Tong Qianlai. Soal ini sudah kupikirkan, kata Tiong Giok. Diajaknya Tong Qianlai, membawa jenazah Pek King Hong ke sebuah kelenteng, berbareng dengan bantuan kaum Keipang, pengemis, untuk menyediakan sebuah perahu untuk keperluan Liap In Eng. Setelah mengatur keperluan dengan beres, Tong Qianlai dan In Tiong Giok baru naik ke loteng menemui Liap In Eng. Dalam pikiran mereka Liap In Eng tidak akan setuju meninggalkan tempat kediamannya, dan di luar dugaan mereka begitu naik ke loteng, tampak Liap In Eng sudah siap sedia dengan pakaian yang rapih menunggu kedatangan mereka di dalam kamar. Tong Qianlai dan In Tiong Giok menjadi melengak menyaksikan ini, sehingga tidak bisa membuka mulut. Apakah sudah mendapat perahu, dan kapan berangkat? Tanya Liap In Eng perlahan. Oh kiranya Kounio sudah tahu, kata Tong Qianlai sambil tersenyum-senyum. Kami mengira Kounio keberatan meninggalkan tempat ini, karena itulah kami tidak memberitahu. Sewaktu-waktu orang buta lebih tajam perasaannya dari yang melek, kata Liap In Eng, tambahan perabotan dari rumah sebesar ini, biarpun sudah terbakar sebagian tak mudah dibersihi dalam waktu sejenak. Kesibukan-kesibukan dari para pelayanku itu, tak bisa dibohongi. Tempat ini sudah diketahui kaum Pok Tianpang dan tidak bisa ditinggali terlebih lama lagi. Untuk sementara sebaiknya mengungsi ke tempat aman, balik lagi ke sini jika kaum penjahat itu sudah terbasmi. Soal rumah ini tidak kupikirkan dan kemana kalian mau membawaku, aku menurut saja, tapi sebelum berangkat tunjukkanlah di mana kuburan dari Pek King Hong. Oh, kiranya segala apa Kounio sudah mengetahui, kata Tong Qianlai. Jenazah Pek King Hong belum dikebumikan dan sementara waktu dititipkan di sebuah kelenteng. Sudah sepatutnya Kounio memberikan penghormatan terakhir kepadanya sebelum melakukan perjalanan. Terima kasih atas kebaikan Tong Heng, aku biarpun tidak bisa melihat tapi bisa juga meraba petinya. Setelah itu entah tahun mana bulan mana baru bisa menyambangi kuburannya lagi. Tong Qianlai segera menyuruh kaum pelayan mengajak Xiaoqianya turun dari loteng. Cui Lian dan Ing Jie memayang Liap In Eng turun ke bawah dan naik ke atas Joli, terus berangkat ke kelenteng. Dalam waktu singkat mereka telah tiba di tempat tujuan, keadaan sangat sunyi dan sepi. Joli berhenti di depan pintu kelenteng, Liap In Eng di bawah payangan kedua pelayannya masuk ke dalam. Ia merandek sejenak dan bertanya, kenapa jenazah diletakkan di sini dan tidak dikubur? Ini kehendak Pek Lo Cianpue sendiri, agar jenazahnya bisa dibawa ke goa di Hong Hong San. Siapa yang mendampingi sebelum ia menutup mata? Aku yang mendampingi.
Jika begitu waktu perempuan itu menurunkan tangan jahatnya, belum mati? Ia belum mati, tapi sekuat tenaga kuusahakan untuk menyelamatkan jiwanya, tetap tak berhasil, karena lukanya kelewat parah. Ah, menyusahkan engkau saja, suaranya bergetar dan tak tersambung lagi datangnya isak tangis yang memilukan. Tong Qianlai mengedipkan para pelayan, agar mendesak Liap In Eng lekas-lekas menjalankan penghormatan terakhir kepada kekasihnya. Xiao Chia jangan bersedih terus, semua kemauan takdir, manusia tidak bisa mencegahnya. Lakukan upacara duka cita ini selekasnya, agar kita bisa berangkat secepatnya. Liap In Eng seperti mendengar seperti tidak perkataan pelayan itu, ia tetap bertanya pada In Tiong Giok, apa yang diucapkan sebelum ia menutup mata? Pek Lo Qianbui sebelum menutup mata membacakan sebait sajak yang berbunyi. Dalam kehidupan kini terjadi perpisahan abadi untuk penitisan kelak tak dapat diharapkan dunia yang fana sebagai impian duka derita bagian kita. Liap In Eng semakin bersedu-sedu mendengar sajak itu, demikian juga dengan Tong Qianlai menjadi turut mengucurkan air mata. Liap In Eng berulang kali membaca sajak itu, agaknya sajak itu membawa hiburan besar baginya. Kounio, marilah kita berangkat, ajak Tong Qianlai. Ya, seharusnya kita cepat berangkat. In Tiong Giok merasa ganjil mendengarkan ucapannya. Liap In Eng membenturkan kepalanya pada peti dengan gerakan kilat. Tong Qianlai menjambret tangan tapi tak berhasil. Bung, terdengar bunyi keras. Kepala Liap In Eng tepat mengenai kayu peti yang keras dan pecah. Tong Qianlai membebaskan totokan Tiong Giok dan kedua pelayan, lalu memeriksa keadaan Liap In Eng. Ia mendapatkan kawan itu telah menutup mata untuk selama-lamanya. Pelayan-pelayan yang setia menjerit-jerit mengeluarkan tangisan. Tong Qianlai terpekur dengan mengucurkan air mata. Ia seorang yang berkedudukan tinggi di dunia persilatan, seharusnya tidak boleh mendesaknya meninggalkan tempat kediamannya. Dan kita pun berlaku lengah tidak menjaga dirinya, tapi semua ini adalah kehendaknya dan dengan begini ia mencapai kepuasan untuk menghabiskan sisa hidupnya yang penuh derita. Bawalah jenazah Xiao Chia kalian ke rumah, nanti kami bisa membereskan upacara penguburannya. Dengan kesedihan yang berlimpah-limpah pelayan-pelayan bertekuk lutut di hadapan jenazah Xiao Chia-nya, sedangkan Tong Qianlai dan In Tiong Giok segera berangkat membeli peti dan keperluan lainnya. Karena tidak mendapat kuli, Tiong Giok membopong peti mati, sedangkan Tong Qianlai membawa keperluan sembahyang dan cepat kembali ke rumah. Tak kira begitu mereka masuk ke dalam, menjadi terkejut dan melongo melihat pemandangan di depan matanya. Jenazah Liap In Eng sudah terbungkus rapi kain putih dan dibaringkan di atas ranjang. 8 pelayannya yang biasa mengenakan baju biru dan merah, sudah bersalin pakaian berkabung bertekuk lutut mengelilingi jenazah Xiao Chia-nya, tapi semuanya telah mati membunuh diri. Di atas meja terdapat sebuah kain putih bertulisan darah yang berbunyi. Kami menerima budi besar dari Xiao Chia, biarpun mati budi itu tidak akan terbalas. Tapi sewaktu perempuan jahanam mencelakakan Xiao Chia kami tidak bisa melindungi dan menyelamatkan, inilah suatu dosa besar bagi kami yang tidak akan tercuci bersih seumur hidup. Dalam kehidupan menderita dan menerima segala penghinaan dari jahanam itu. Kami terbebas berkat bantuan dari Jiewie. Antara Xiao Chia dan kami bisa berkumpul lagi menjadi satu, saat ini menggirangkan kami. Akan tetapi berjalan terlalu singkat, karena Xiao Chia menghabiskan jiwanya dengan membunuh diri, sebagai budak-budak yang ingin tetap beserta di dunia maupun di akhirat kami mengiringi kepergian Xiao Chia ke dunia baka. Mudah-mudahan sukalah Jiewie mengubur mayat kami di samping Xiao Chia kami yang tercinta, atas ini roh-roh kami hanya berdoa atas kebahagiaan Jiewie. Tong Qianlai dan In Tiong Giok keduanya menjublek seperti patung dengan air mata berlinang-linang. Lama mereka tak bersuara, dan entah keluar dari mulut siapa suara yang berbunyi, "Ah, perempuan, perempuan," memecahkan kesunyian itu. Keesokan harinya di Taman Bunga terdapat sebuah kuburan besar yang dikelilingi 8 kuburan yang agak kecil. Pada batu nisan tertulis, "Disinilah tempat beristirahat untuk selama-lamanya. Pendekar wanita Liap In Eng." Dan di setiap kuburan lain tertulis pula nama-nama dari pelayan-pelayan yang setia itu. Dengan isakan tangis kecil, Tong Qianlai maupun In Tiong Giok bertekuk lutut di depan makam Piao Siang Kiam Liap In Eng sambil membaca doa di dalam hati. Setelah itu dengan langkah berat mereka meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Pek Liong San. Tiat Po atau perkampungan benteng besi terletak di kaki gunung Pek Liong San.
Sebab perkampungan itu dikelilingi pagar tembok yang kokoh dan berwarna kelabu seperti besi, maka disebut perkampungan benteng besi. 20 tahun yang silam, masa jajahan Sin Kiam Siang Eng di dunia persilatan, perkampungan ini dianggap keramat oleh manusia Sungai Telaga, baik golongan hitam maupun putih. Kuda dan kereta-kereta dari segala pelosok banyak yang datang ke situ. Perkampungan Hui Hui yang bertetangga dengan perkampungan Tiat Po pun menjadi ramai, sebab sebelum orang-orang sampai di perkampungan Tiat Po harus singgah terlebih dahulu di perkampungan Hui Hui. Tapi sejak ketua perkampungan Tiat Po yang bernama Tiat Giok Lin meninggal dunia dan nama Sin Kiam Siang Eng hilang dari dunia Kang O, perkampungan itu menjadi sepi dan lama-kelamaan seperti dilupakan orang. Jalanan yang menuju perkampungan itu, karena kelewat lama tak dilalui orang telah ditumbuhi alang-alang, sedangkan losmen-losmen di perkampungan Hui Hui satu demi satu gulung tikar. Dan tinggal sebuah losmen yang bernama Hiong Him Ken masih bertahan, ini pun dikarenakan pemiliknya adalah penduduk asli dari perkampungan itu. Sungguh pun begitu losmen ini telah dibagi dua, separuh untuk berdagang sapi dan separuh tetap sebagai losmen. Sudah bertahun-tahun losmen ini tidak dikunjungi seorang tamu pun. Kesepian ini disebabkan Lim Giok Bue sejak kematian suaminya, melarang anak buahnya keluar dari perkampungan itu juga tidak menerima tamu dari luar. Hari ini mungkin pemilik losmen Hiong Hin Ken yang bernama Ma Hui In dapat rejeki, pagi-pagi kedatangan 3 tamu yang mau bermalam. Ketiga tamu itu semuanya berkuda, antaranya 2 masih muda-muda dan 1 lagi sudah tua, nampaknya gagah-gagah. Ma Hui In seperti bertemu dengan malaikat uang, dengan tersenyum-senyum dan terbungkuk-bungkuk menyambut tamunya sambil mempersilahkan masuk. Anak bininya sibuk membersihkan meja dan kamar serta memasak air menyeduh teh. Orang tua itu segera duduk sambil memandang sekeliling, sedangkan yang muda berdiri di kiri kanannya tak berani duduk. Kalian pun duduklah dan berlaku wajarlah agar tidak dicurigai orang, kata si orang tua. Kedua orang muda itu mengangguk dan duduk di kiri kanan si orang tua. Ma Hui In dengan tersenyum-senyum menghampiri tamunya. Samwie sudah makankah? Di sebelah ada jual daging sapi, jika perlu bisa kupesankan. Soal makanan boleh belakangan, sekarang aku perlu bicara dulu denganmu. Baik. Baik. Silahkan bicara. Di kampung ini terdapat berapa losmen? Ma Hui In tergelak-gelak mendengar pertanyaan ini. Pertanyaan Tuan memang tepat, terus terang dulunya di kampung ini terdapat 6-7 losmen. Yang ditanya adalah sekarang, bukan yang dulu, kata anak muda di sebelah kiri. Perkataan anak muda itu sangat nyaring dan kasar, membuat Ma Hui In terkejut, sehingga menjadi gugup. Ini. Engkau. Jangan takut, jawablah dengan singkat, kata si orang tua. Setelah menenangkan diri sejenak Ma Hui In baru berkata, aku tak berani membohong, sekarang tinggal satu-satunya ialah losmen ini yang terdapat di kampung ini. Bagus, kata si orang tua, losmen ini ada berapa kamar? Sebenarnya losmen ini, Ma Hui In mengubah kebiasaan bicaranya karena dideliki kedua anak muda yang galak itu. Ada 5 kamar. Hanya 5, kata si orang tua sambil mengerutkan kening. Mana cukup? Jika merasa kurang banyak, kamarku boleh dipakai dan aku bisa pindah ke dapur. Kamarku cukup besar dan bisa dijadikan 2 kamar. Baiklah, ku minta selekasnya kamar-kamar dibersihkan termasuk kamarmu itu. Sejak hari ini jangan terima tamu lagi. Mengertikah? Bentak anak muda yang di sebelah kiri. Mengerti. Segera ku siapkan, kata Ma Hui In yang terus berlalu. Tapi baru beberapa langkah ia dipanggil lagi si orang tua. Sini dulu, ingin kutanya padamu, apakah dalam 1-2 hari yang lalu, losmen ini pernah menerima tamu? Atau juga dilalui orang? Losmenku ini entah bertahun-tahun tidak didatangi tamu. Atau engkau pernah melihat, sewaktu keluar rumah seorang tua dan seorang anak muda di kampung ini? Tidak ada. Benar-benar tidak ada, sebab kampung ini hanya mempunyai 1 jalan setiap orang yang masuk ke kampung ini pasti dapat ku ketahui. Nah siapkanlah kamar dan makanan, kata si orang tua. Begitu Ma Hui In pergi, orang tua itu dengan tersenyum menoleh kepada anak muda di kiri kanannya. Kalau begitu terlebih dulu dari mereka. Ma Hui In repot setengah mati memberesi kamar-kamar kosong yang sudah bertahun-tahun tidak didiami orang. Atas ini orang tua itu memberikan uang 50 tael perak.
Tak selang lama di luar losmen datang lagi 3 tamu, orang tua ini segera keluar sambil tersenyum. Setelah bersalam-salaman mereka masuk ke dalam kamar. Kedua anak muda yang galak di dalam kamar ini kedudukannya tak ubah sebagai pelayan. Repot menuang arak dan menghidangkan makanan pada 3 tamu yang baru datang. Kita berhasil lebih dulu sampai dari mereka, kata si orang tua. Tong Chian Lai maupun In Tiong Giok menurut kabar belum sampai di kampung ini. Kini Jie Food Hoat dan Tong Leng juga sampai tepat pada waktunya. Selanjutnya bagaimana kita harus menghadapi lawan-lawan itu, kuserahkan pada Jie Food Hoat. Karena Tan Chung Chu yang sampai terlebih dulu, sebaiknya engkau saja yang mengatur, kata salah seorang Food Hoat yang bukan lain dari Tok Kei Pong adanya. Aku hanya sebagai pembuka jalan, kata Tan Chung Chu itu yang bukan lain dari Tan Toa Tiao adanya. Sedangkan soal selanjutnya Lo Chu Chong menyerahkan pada Food Hoat yang mengaturnya. Baiklah, jawab Tok Kei Pong. Aku dan Kam Food Hoat akan menghadapi Tong Chian Lai soal In Tiong Giok kuserahkan pada Lai Tong Leng dan Tan Chung Chu. Tapi tugas utama yang dibebankan Lo Chu Chong kepada kita, yakni biar Tong Chian Lai lolos, asal jangan In Tiong Giok, kata Lai Keichie. Apakah kita harus menghajarnya begitu mereka sampai di sini? Tanya Lai Keichie. Benar, jawab Lai Keichie. Menurut hematku, cara begini sukar dilakukan dan resikonya terlalu besar, kata Tok Kei Pong sambil menggelengkan kepala. Habis bagaimana? Tanya Lai Keichie. Didahului dengan tertawanya Tok Kei Pong membuka mulut. Bukan aku mengecilkan kekuatan sendiri dan membesarkan kekuatan musuh. Sesungguhnya ialah kekuatan kami berdua, jika dibanding dengan Tong Chian Lai dalam keadaan berimbang. Sedangkan In Tiong Giok jangan dipandang remeh, ia sudah pandai Keng Tian Chitsu. Tugas yang kita terima hanya boleh menang tidak boleh kalah. Untuk memperoleh kemenangan inilah kita harus berpikir terlebih panjang. Habis bagaimana? Tanya Tan Toa Tiao. Pepatah mengatakan, senjata terang mudah ditangkis, senjata gelap sukar dijaga. Menurutku, akan menyediakan dulu suatu perangkap bagi mereka, setelah itu baru melancarkan cara gelap, kemudian baru cara terang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku kurang mengerti maksud Futoat, kata Tan Toa Tiao. Begini, kata Tok Kei Pong sambil membisiki kuping kawannya. Biarpun cara ini sangat baik, tapi kurang sempurna. Kesatu tidak boleh bertemu muka dengan mereka, karena kenal. Kedua jika mereka langsung ke Tiat Po bagaimana, kata Tan Toa Tiao. Legakan hatimu, pokoknya beres, kata Tok Kei Pong. Jika usaha ini gagal, baru kita berkelahi secara terang-terangan. Bagaimana pendapat Lai Tong Leng? Tanya Tan Toa Tiao. Aku menurut saja seperti yang diatur To Food Hoat, jawab Lai Keichie. Kam Food Hoat bagaimana? Tanya Tan Toa Tiao. Kam Hong yang sejak tadi diam saja karena asyik dengan araknya, hanya menganggukkan kepala saja. Jika begini baiklah kita jalankan siasat Tok Food Hoat, kata Tan Toa Tiao. Setelah mereka makan minum dengan kenyang, Tok Kei Pong dan Kam Hong masing-masing menempati sebuah kamar beristirahat. Sedangkan Lai Keichie tanpa istirahat lagi mengontrol ke dalam losmen itu, lalu pergi keluar untuk memeriksa keadaan kampung. Tan Toa Tiao membisiki Ma Huiin untuk menyiapkan sesuatu keperluan dan memberikan pemilik losmen itu uang emas. Setelah itu pintu losmen dibuka lebar-lebar. Dalam waktu sekejap Hiong Hin Ken telah berganti rupa, dari kotor dan berantakan menjadi rapi dan bersih. Dua pengawal yang mengiringi Tan Toa Tiao berubah jadi pelayan losmen itu. Di masing-masing pundaknya terlihat serbet bersih, pura-pura membersihkan ini itu sambil menunggu tamu yang dinanti-nantikan. Kini perangkap telah dipasang, menunggu kedatangan mangsanya saja. Tapi yang dinantikan itu sebegitu lama belum kunjung tiba, membuat kedua pelayan menjadi kesal. Matahari hampir silam ke barat, kedua pelayan sudah mengantuk, tapi tak berani memeramkan matanya, karena sedang menjalankan tugas. Matanya telah menjadi panjang dan sepat, kakinya merasa ngilu, leher pun pegal, masih harus tetap bertugas di tempatnya dengan patuh. Saking kesal mereka menggerendeng di dalam hatinya, dasar aku orang bawahan harus terima nasib seperti ini, coba kalau aku menjadi Food Hoat atau Chung Chu, sudah kenyang makan minum, bisa enak-enakan menggeros di ranjang. Sedang enak berpikir sambil nyap-nyap, ia dikejutkan dengan derapan suara kuda yang datang dari mulut kampung. Mata mereka yang sepat menjadi terang. Karena yang diharapkan dan dinantikan akhirnya datang juga.
Derapan kaki kuda semakin lama semakin tegas, tak selang lama dari mulut kampung terlihat sebuah kereta. Kedua lelaki tanpa berasa mengucak-ucak matanya menegasi, lalu menyeka-nyeka meja dan berlaku sewajar mungkin, menantikan kedatangan kereta itu. Setelah melintasi jalan besar, kereta itu menuju ke losmen Hyong Hin Ken dan berhenti di depannya. Dari dalam kereta turun seorang laki-laki berusia lebih kurang 40 tahun, wajahnya mengkilap dan berminyak. Tak ubahnya seperti seorang kaya. Tanpa berasa lagi datang kekecewaan di lubuk hati kedua laki-laki yang berpura-pura menjadi pelayan. Orang kaya itu mungkin sebagai saudagar yang biasa berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Begitu memasuki Hyong Hin Ken, ia tersenyum sambil menyapa kedua pelayan itu dengan pandangan matanya. "Hei, majikanmu si orang Shiema itu pintar betul, seolah-olah tukang nujum yang pandai dan bisa mengetahui kedatanganku. Apakah engkau mau menginap?" tanya salah seorang laki-laki itu. "Aku Cian Bou sudah berlangganan dengan Hyong Hin Ken, maka kukatakan majikanmu seperti tukang nujum, karena kulihat keadaan losmen ini sudah begini rapi dan beres," kata tamu itu yang membahasakan dirinya Cian Bou. "Kuminta engkau memberikan rumput pada kudaku, nanti kalian kuajak makan bersama-sama." "Maaf sekali Tuan Cian, tidak ada kamar lagi bagimu, semuanya penuh." "Wah, angin apa yang membuat losmen ini maju?" kata Cian Bou. "Untuk ini aku menghaturkan selamat untuk majikanmu." Ia terus masuk melangkah ke dalam. Kedua laki-laki itu menjadi bingung dan buru-buru menghadang sambil tersenyum kecut. "Maaf Tuan Cian, kamar benar-benar sudah penuh." "Siapa yang mengatakan engkau membohong?" kata Cian Bou sambil tersenyum-senyum. "Kalian rupanya pegawai baru dan tidak kenal diriku. Tanyakanlah majikanmu siapa aku." Nanti ia akan memberitahu Cian Bou adalah langganan lama yang tidak cerewet, biar tidak tidur di ranjang, ngampar-ngampar pun jadi, pokoknya asal bisa bermalam. Kedua laki-laki itu memandang pada Ma Huiin yang tampak dalam kecemasan dan diam saja sedari tadi. Bagaimana? Sudah kaya dan bisa memakai pegawai baru rupanya, sampai langganan lama tak dihiraukan lagi?" Tidak, hanya. Jawab Ma Huiin dengan terbata-bata. "Sudah terang kau tak memandang mata lagi pada kawan lama," sindir Cian Bou sambil tersenyum-senyum. "Biarpun aku tak mempunyai toko dan hanya sebagai pedagang emas keliling, tapi tak pernah berlaku pelit kepadamu bukan? Tahun yang lalu sikapmu masih baik, kuheran kenapa sekarang seperti tak kenal saja." Ma Huiin mencoba mengingat-ingat pedagang emas ini, tapi tetap tak bisa mengenali. Kepaksa ia tersenyum dan berkata, "Tuan Cian jangan marah. Aku memperlakukan tamu baru maupun lama secara adil, tapi jika sudah penuh mau dikata apa?" "Ya aku mengerti kesulitanmu, tapi sudah kutekankan negelar pun jadi. Aku memaksa, sebenarnya tak patut, tapi kecuali Hyong Hin Ken, tak ada losmen lain bukan?" "Engkau mungkin tak percaya bahwa tempat menggelar tikar pun sudah penuh," kata Ma Huiin. "Nah silahkan periksa adanya." "Hahaha, sungguh mati aku tak percaya omonganmu," potong Cian Bou dan terus memeriksa kamar demi kamar. Dalam 5 kamar di losmen itu, antaranya 4 sudah terisi, dan hanya tinggal sebuah kamar kosong. Itu pun diperuntukkan untuk menjebak In Tiong Giok dan Tong Cian Lai. Begitu Cian Bou mendapatkan kamar kosong ia menjadi gusar. Apa artinya ini? Terang-terang kamar kosong kenapa dikatakan penuh? Apakah aku pernah menganggap bayaran kamar? Ma Huiin menjadi bungkam tak bisa berkata apa-apa lagi, sedangkan 2 pelayan palsu itu menjadi mendongkol dan mau marah. Tiba-tiba saja dalam keadaan janggal ini salah satu kamar membuka pintu. Tok Keipong dengan wajah yang selalu tersenyum tampak keluar. "Tuan Ma, setelah ku dengar perkataan Tuan ini, kuambil kesimpulan engkau salah. Kenapa sebagai pengusaha losmen, tidak mau menjawab kamar kosongnya?" "Ini, tapi..." Tok Keipong mendahului berkata lagi, membuat Ma Huiin bungkam. Tak peduli sudah dipesan orang, pokoknya siapa yang datang duluan dialah yang wajib diterima. Maka itu kuanjurkan, kamar kosong itu serahkanlah pada tuan ini. Dan jika pemesan tempat itu datang, baru bicara lagi. Ma Huiin yang telah dijadikan boneka sudah tentu saja menerima dengan baik usul Tok Keipong. Dan buru-buru membuka pintu kamar mempersilahkan tamunya masuk sambil menyuguhkan minuman. "Terima kasih banyak atas bantuan Bapak, yang rendah Cian Bou untuk ini mengajak Bapak minum bersama-sama, sebagai tanda terima kasihku," kata Cian Bou. Tok Keipong menolak dengan halus sambil berkata, "Tak usah begitu, sama-sama orang yang keluar rumah,
Sudah sepantasnya saling membantu bukan? Nah, Tuan mungkin habis melakukan perjalanan jauh, silahkan istirahat. Cian Bo mengangguk dengan perasaan terima kasihnya yang berlebih-lebihan, lalu mengunci kamar dan makan minum seorang diri. Tok Kei Pong mendekat pada Ma Huiin. Apakah engkau kenal dengannya? Dan betulkah tahun yang lalu ia pernah ke sini? Seingatku tidak pernah ia datang ke sini, dan wajahnya tidak ku kenal, jawab Ma Huiin. Jalan ke sorga tidak ditempuh, kenapa menuju ke neraka? Tak peduli engkau sebagai saudagar asli atau bukan, takkan ku beri ampun, pikir Tok Kei Pong. Dipanggilnya dua pegawai yang pura-pura jadi pelayan. Salah seorang ku minta tetap menjaga di luar, dan seorang pergi ke dapur mengambil arak yang panas. Kedua pengawal itu mengangguk dan pergi menjalankan tugasnya dengan patuh. Begitu arak panas di dalam teko diserahkan pengawal padanya, ia merogoh sakunya mengeluarkan sebuah peles kecil. Dengan hati-hati tutup peles dibuka dan dikeprulkan sedikit puder dari peles itu ke dalam arak. Ini adalah racun yang bernama Tok Ngosan, pedagang itu kujadikan kelinci percobaan dari keampuhan racun ini, nah berikanlah kepadanya, dan katakanlah arak ini adalah hadiah dari Ma Huiin sebagai rasa penyesalan atas sikapmu tadi. Wajah Ma Huiin menjadi pucat dengan meratap ia memohon. Aku hanya memiliki losmen ini sebagai gantungan hidupku, mohon jangan sampai terjadi peristiwa jiwa. Jangan banyak bicara, nanti kusilahkan engkau yang minum, potong Tok Kei Pong. Adapun yang dinamai racun Tok Ngosan dibuat Tian Lam Sem Kui dari 108 macam, serbuk kupu-kupu beracun. Dan menjadi semacam puder yang tidak berwarna dan berbau. Jika dicampur dengan air, biarpun hanya sedikit bisa membuat yang meminumnya mati mendadak. Sejak memiliki racun ini mereka lantas mengabdikan diri ke Pok Tian Pang. Untuk mencari muka dari sang pangcu mereka menyerahkan sepeles pada Pok Tian Pang. Nah racun yang dipergunakan Soat Kou untuk mencelakakan Liap In Eng maupun Pek King Hong adalah Tok Ngosan itu. Kini Tok Kei Pong yang bertugas untuk menciduk Tong Cian Lai dan In Tiong Giok menyadari dengan kepandaian silatnya tidak bisa memenangkan lawan, maka itu aku menggunakan racun itu untuk memperoleh kemenangan. Tak kira sebelum racun dipergunakan, datang Cian Bo. Untuk tidak mengganggu siasatnya yang telah direncanakan, maka itu Cian Bo pun tidak diberi ampun. Cian Bo memang seorang penggemar arak, begitu melihat pelayan datang dengan seteko arak panas sebagai tanda maaf atas kelakuan majikannya yang kurang hormat tadi, rasa marah dan dongkolnya pada pemilik losmen itu pun menjadi hilang. Cepat-cepat ia bangun sambil tertawa. Katakan pada majikanmu, sebagai kawan lama lebih sedikit kurang sedikit tak diambil dalam hati. Kini ia membuang uang untuk membelikan aku arak, membuatku tak enak sendiri. Pelayan palsu itu menaruh arak di atas meja dan membawa pergi sisa arak yang tidak beracun di atas meja. Jangan pergi dulu, mari temani aku minum, kata Cian Bo sambil menarik lengan pelayan palsu itu. Keruan saja pengawal itu menjadi kaget dan berkata dengan gugup. Aku tidak berani minum arak. Jangan takut, majikanmu pasti tidak akan marah jika aku yang mengajak minum. Pengawal itu mana berani minum, dengan berbagai alasan ia melepaskan diri dari cekalan Cian Bo dan terus keluar. Dasar pegawai baru, masih sok rajin dan takut pada majikan, sehabis berkata dan ia segera menuang arak yang masih hangat itu lalu meminumnya. Arak ini kenapa pedas betul? Perutku kenapa sakit, celaka. Tolong. Tubuhnya segera jatuh ke lantai dan berguling-guling dari mulutnya keluar darah. Kaki tangannya berkelejetan, tampaknya mau mati. Kam Kong dan Tan Toa Tiau mendengar suara teriakan si saudagar, memburu datang, menyaksikan mangsanya menggeletak di lantai, tersenyum puas dan berkata, hahaha Tong Cian Lai inilah contoh untukmu, belum kata-katanya diucapkan, pengawas yang bertugas di luar, datang berlari-lari dengan cemasnya membawa berita, datang. Mereka datang. Siapa yang datang, berkatalah dengan perlahan-lahan dan tegas, kata Tan Toa Tiau. Pengawal itu menunjuk keluar, Tong Cian Lai dan In Tiong Giok sudah datang. Berapa jauh lagi dari sini? Hampir tiba di mulut kampung. Tan Toa Tiau menarik napas lega dan berpaling kepada Tok Kei Pong. Bagaimana dengan mayat ini? Jangan gugup, jalankan menurut rencana yang sudah ditentukan, kata Tok Kei Pong dengan tenang. Salah seorang pengawal lekaslah pergi temani mereka, guna menghambat kedatangannya ke sini. Pengawal itu mengangguk dan cepat pergi keluar. Kemana perginya Lai Tong Leng? Tanya Tok Kei Pong tiba-tiba.
Tadi ia mengatakan ingin melihat keadaan kampung ini, kata pengawal yang berada di situ. Kalau begitu lekaslah bawa mayat ini ke kamar Lai Tong Leng dan bersihkan lantai lekas-lekas, kata Tok Kei Pong. Setelah itu engkau atau temanmu lekas ketemu Lai Tong Leng dan pesan padanya jangan kembali dulu ke sini, khawatir dikenali bocah Shiin itu. Mereka beramai-ramai membersihkan lantai dan meja. Setelah itu Tok Kei Pong, Tan Toa Tiau dan Sem Kong menurut rencana yang telah diatur kembali ke dalam kamarnya. Kedua penunggang kuda yang bukan lain daripada In Tiong Giok dan Tong Chian Lai telah tiba di muka Hiong Hin Ken. Kedatangan mereka disambut, pelayan palsu, dengan senyuman ramah. Jiewie Toaya, silahkan mampir hari hampir malam. Tong Chian Lai menengadah ke atas sambil berkata, ah benar, tanpa terasa hampir malam. Oke, sebutan ramah. Pada pelayan losmen aku numpang bertanya, masih jauhkah letaknya Tiat Po? Tanya In Tiong Giok. Oh tidak, jawab si pelayan. Tapi cuaca hampir malam, sebaiknya Jiewie Toaya bermalam dulu di sini, besok baru ke sana. Memang kenapa? Sudah merupakan kebiasaan bahwa berkunjung ke rumah orang di malam hari, kurasa kurang pantas. Engkau benar, kata Tong Chian Lai. Mari kita bermalam dulu di sini, besok baru ke sana. Tiong Giok pun menurut dan segera turun dari kudanya mengikuti jejak Tong Chian Lai, sedangkan pelayan itu cepat-cepat menambat kuda itu di samping. Begitu mereka masuk ke dalam losmen Ma Huiin menjadi kebat-kebit, dengan terpaksa ia menyapa. Silahkan, silahkan duduk, suaranya gemetar, senyumnya lebih kecut dan buruk daripada orang manis. Sikapnya ini ketemu tabiat Tong Chian Lai yang berangasan kontan mendapat semprotan, hei jika segan menerima tamu, tutup saja losmen ini. Oh bukan. Bukan. Harap jangan salah paham, kata Ma Huiin sambil menggelengkan kepala dan menggoyangkan tangan dengan repotnya. Toaya jangan gusar, majikan kami penduduk asli kampung ini, tabiatnya kaku dan kurang pandai menerima tamu, kata si pelayan, sambil tersenyum. Kalau begitu engkau bukan orang sini, tanya Tong Chian Lai. Orang sini, tapi sejak kecil senang merantau ke berbagai tempat, sehingga mempunyai pengetahuan lebih banyak dari majikanku sendiri. Oh kiranya engkau adalah pelayan yang berpengalaman, kata Tong Chian Lai dengan mendelik. Tiong Giok menyaksikan ini segera menyelak, Lo Chian Pui apa gunanya ambil pusing dengan pemilik penginapan ini, sehabis menginap besok pun kita pergi lagi, sama ada soal yang lebih penting daripada bertengkar dengan dia. Justru tabiatku amat jahat, apa yang aku lihat tak pantas, ingin kujadikan pantas, kata Tong Chian Lai. Oke, sediakanlah kamar yang bersih. Di loteng tersedia kamar yang bersih, silahkan Toaya periksa, berkata pelayan itu. Tong Chian Lai menganggukkan kepala dan segera melangkah ke dalam, sedangkan matanya masih terus memandang Ma Huiin penasaran, kasihan pemilik losmen itu, biarpun ingin bicara tidak berani mengeluarkan suaranya, terpaksa menahannya perasaan itu karena takut. Keadaan kamar memang bersih dan beres. Membuat Tong Chian Lai merasakan puas, tak sangka di kampung ini ada losmen yang apik dan bersih. Hei bocah, malam ini engkau boleh tidur nyenyak untuk memulihkan semangatmu untuk dipakai esok di Tiat Po. Oke, adakah lagi kamar semacam ini sebab kami berdua, kata Tiong Giok. Sayang losmen ini memiliki tidak banyak kamar, dan yang ada pun sudah penuh dengan tetamu. Kamar ini adalah yang terbaik dari sekalian kamar yang ada di sini, jamak sajalah Xiao Ya bermalam sekamar dengan Toaya ini. Ya tidak apa-apa, kata Tong Chian Lai, ranjang ada dua kenapa pakai dua kamar segala? Lagi pula sehabis makan aku ingin jalan-jalan keluar, mungkin tengah malam baru pulang. Lo Chian Pui mau kemana? Aku ingin melihat keadaan di Tiat Po guna persiapan di hari esok. Seharusnya aku yang mesti ke sana. Engkau akan menjadi tamu Tiat Po, maka itu janganlah meninggalkan kesan buruk pada tuan rumah, kata Tong Chian Lai. Dan seterusnya ia memesan pada pelayan yang masih berada di situ untuk menyediakan makanan dan minuman. Dengan menganggukkan kepala dan badan terbungkuk-bungkuk, pelayan itu keluar kamar untuk menyediakan pesanan para tamunya. Sedangkan Tok Kei Pong yang berada di sebelah kamar, melalui lubang kecil mengintai gerak-gerik Tong Chian Lai dan In Tiong Giok. Begitu ia melihat kedua mangsanya menuju ke tempat cuci muka yang berada di belakang kamar, cepat ia meninggalkan kamarnya dan terus menuju ke dapur.
Sayuran maupun minuman telah siap di dapur. Tok Keipong mengeluarkan tok ngosan dan memasukinya ke dalam teko arak. Engkau harus berlaku waspada dan hati-hati menyuguhkan arak ini. Jika berhasil jasamu akan kulaporkan ke pusat dan engkau bisa naik pangkat. Terima kasih atas perhatian Food Hoat, jawab pengawal itu. Aku harus kembali dulu ke kamar dan akan mengintai pekerjaanmu ini, kata Tok Keipong. Dan beritahu juga pada Kam Food Hoat dan Tan Chung Chu agar berlaku tenang sambil menunggu perubahan. Sebelum Tong Chian Lai roboh sekali-kali jangan berlaku gegabah. Waktu mereka bicara seorang pengawal yang ditugaskan mencari Li Keqiye telah kembali dengan tergesa-gesa dan memberikan laporan, sudah kucari ke 4 pelosok kampung, tapi tidak juga kutemui bayangan Lai Tong Leng. Tok Keipong terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin, biarlah. Hasil sudah di depan mata, ia tak ada di tempat, sama dengan pahala ini tak ada bagiannya. Sekarang pergilah ke depan dan awasi Ma Huiin, jangan sampai ia masuk ke kamar belakang. Setelah usaha kita beres, bunuh padanya. Setelah mengatur segalanya dengan beres, ia masuk ke kamarnya sambil memasang kuping. Malam semakin larut, kesunyian semakin terasa, sungguh pun begitu suasana di losmen Hyong Hin Ken mengandung hawa pembunuhan yang setiap saat bisa meletus. Tok Keipong, Kam Kong dan Tan Toa Tiau dengan menahan napas, memasang telinga selebar-lebarnya mendengari gerak-gerik di kamar lawannya dengan hati berdebar-debar. Mereka sadar jika sampai Tong Chian Lai mengetahui permainan mereka, perkelahian hebat bisa terjadi, dan jiwa mereka terancam kematian juga. Sedangkan Ma Huiin dalam keadaan takut, keringat dinginnya membasahi sekujur tubuhnya. Ia seorang penduduk yang hidup tenang kini menghadapi kejadian pembunuhan di losmennya, membuatnya tak bisa tidur. Dan ia tahu saudagar Shician telah dibunuh, mayatnya berada di dalam, jika 2 tamunya yang baru datang ini terbunuh juga, akibatnya tak berani dipikirkan. Ia hanya tahu kampung halamannya ini tak bisa ditinggali lebih lama lagi jika apa yang dipikirkan itu terjadi semua. Ia harus merantau mengembara ke negeri orang tanpa modal tanpa sandaran, mengingat ini hatinya semakin cemas dan hampa. Untuk menghilangkan gejolak kecemasan hati yang berdebar semakin keras, ia berdoa di dalam hati, agar Tong Chian Lai dan In Tiong Giok tidak minum arak racun itu dan selekasnya meninggalkan kamarnya, dan ia pun berpikir bukanlah lebih baik ia meninggalkan tempat itu sebelum terjadi pembunuhan. Tapi apa yang menjadi harapannya itu tak bisa dilaksanakan, berapa kali ia bangkit dari tempat duduknya, tapi di bawah tekanan sinar mata pengawal yang mengawasi, ia duduk kembali. Dalam losmen Hyong Hin Ken hanya Tong Chian Lai dan In Tiong Giok yang tidak mempunyai perasaan apa-apa. Mereka tetap dengan tenang merundingkan persiapan besok untuk menghadap ke Tiat Po, sedangkan pelayan sudah membawa segala hidangan dan minuman ke dalam kamar. Tong Chian Lai merasa kecewa melihat teko arak yang kecil dan segera menegurnya. Hei, apa-apaan kamu ini? Arak seteko kecil ini untuk kucing pun tak cukup, apalagi kami. Takut tidak dibayar ya? Ah, Loya bisa saja, bukannya tidak ada teko besar. Tapi untuk mempercepat servis ku bawakan teko kecil ini. Nanti setelah arak itu panas lagi akan aku bawakan dengan teko besar. Bawa pergi tukar dengan teko besar lekas, bentak Tong Chian Lai. Pelayan itu tak berani membangkang, lekas-lekas keluar kamar sambil menggerutu di dalam hati. Ah, dasar mau cepat-cepat mampus. Dan cepat-cepat ia ke dapur mengambil teko besar. Arak berada di dalam teko ini pun sudah dicampur racun. Lalu cepat dibawa ke kamar tamunya. Melihat teko ini Tong Chian Lai menjadi puas juga, tak perlu nongkrong di sini lama-lama, lekas masuk lagi biar banyakan, seteko ini pun tak cukup menghilangkan rasa hausku. Dan pelayan itu mengangguk tapi tetap tak keluar kamar. Ia melayani dengan telaten sambil menuangkan arak ke dalam cawan. Loya boleh minum dengan tenang, persediaan banyak, berapa banyak Loya mau bisa saja disediakan, silahkan minum. Tong Chian Lai mengangkat cawan arak dan meminumnya, lalu mengawasi warnanya juga. Ah, arak ini cukup bagus dan tak beracun, kita boleh meminumnya dengan tenang. Loya jangan bergurau, kami sebagai pengusaha kecil, mana berani. Hahaha, bukan aku curiga, setiap orang yang keluar rumah harus waspada dan hati-hati bukan? Andai kata ada racunnya pun kami pun tak takut, tapi yang menimbulkan kecurigaanku adalah majikanmu itu. Parasnya tak karuan dan tak sedap dipandang mata. Mau tak mau terhadap segala hidangan di sini menimbulkan kecurigaan. Loya sudah melihat, biarpun dia berwajah demikian tapi hatinya sangat baik. Memang benar, yang berparas baik sewaktu-waktu jahat,
dan yang berparas kriminal hatinya baik. Apa yang dikatakan Loya memang benar, nah silahkan minum jangan sampai arak ini menjadi dingin. Ya benar, arak dingin bisa merusak badan bocah mari kita minum, kata Tong Cianlai. Baru saja Tiong Giok mengangkat cawannya dari kamar tengah terdengar suara orang merintih, aduh, perutku sakit. Siapa yang sedang kesakitan? Tidakkah Lo Cianlai mendengarnya juga, tanya Tiong Giok. Ya aku mendengar dari kamar sebelah, jawab Tong Cianlai. Siapa yang sedang kesakitan itu? Pelayan itu menggigil tak keruan, sebab telinganya pun mendengar suara rintihan tadi dan mengenali itulah suara Cian Bou si saudagar emas. Mungkinkah dia belum mati, pikirnya dengan cemas. Hei tidakkah kau mendengar pertanyaanku, bentak Tong Cianlai. Dengar. Ya di sebelah ada yang sedang sakit, tadi siang sudah diperiksa tabib dan sedang memakai selimut tebal agar keluar keringat, Jiwie minumlah dengan tenang, akan kulihat sebentar. Belum ia berlalu dari kamar sebelah terdengar lagi suara rintihan. Aduh, perutku sakit. Kenapa engkau memberikan aku arak beracun? Apa salahku, apa dosaku dibuat begini macam? Aduh, orang jahat dapat balasan jahat, orang baik dapat balasan baik, aduh. Pelayan itu segera keluar, tapi sebelum berhasil keluar pintu, sudah dihadang Tong Cianlai yang sudah terlebih cepat berada di depan pintu. Engkau mau kemana? Tegurnya sambil menyeret lengan pelayan itu. Aku ingin melihat orang sakit itu. Jangan tergesa-gesa, mari temani aku minum arak dulu, kata Tong Cianlai. Pegawai itu tahu segala perbuatannya sudah diketahui orang, cepat melepaskan diri dan lari keluar pintu. Tetapi tak bisa berlari lagi karena tengkuknya diciduk Tong Cianlai, masih mau lari? Jangan pandang enteng pada Tong Cianlai tahu, dengan kekerasan Tong Cianlai mencekok, pelayan, itu dengan arak bercampur racun. Dalam sekejap pengawal itu bergelimpangan dengan kesakitan dan berteriak-teriak minta tolong. Tofut Hoat! Tan Chung Chu tolong, belum pula ia bisa meminta tolong terlebih lanjut, napasnya sudah berhenti terlebih dahulu. Arak ini benar-benar beracun, kata Tiong Giok. Hei bocah, jangan diam saja, mari kita periksa setiap kamar, tentu masih ada komplotannya. Baru saja mereka keluar pintu di kiri kanan mereka telah berdiri dengan tegak Kam Kong, Tok Kei Pong dan Tanto Atiao dengan senjata yang sudah terhunus. Kiranya yang dipanggil Tok Fut Hoat adalah kawan lama juga, kata Tong Cianlai sambil mendelik-delikkan matanya. Baru tahu sekarang pun tak berarti lambat, sayang saja sepeles Tok Ngosan terbuang percuma. Dan apakah sudah takdir engkau harus mati basah di bawah senjata Cui Hun Jiuku? Tak kukira engkau sebagai orang-orang Cap Sahki yang cukup kenamaan di dunia Kang Ou mau menjadi anjing Pok Tian Pang, dan melakukan kerjaan rendah untuk meracuni diriku. Kami diterima di Pok Tian Pang dengan kedudukan tinggi, sedikit pun tidak memalukan orang. Dan kini mendapat tugas untuk menangkap bocah Shiin ini. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Tong Heng. Tapi engkau sendiri yang ikut-ikutan turut campur maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan harap jangan menyesal. Seolah-olah engkau sudah memastikan bahwa kemenangan berada di pihakmu. Jala langit dan bumi sudah ditebar, biar bersayap pun kalian tak bisa meloloskan diri. Tapi aku tak mau mendesakmu keterlaluan, jika Tong Heng tidak mau mencampuri urusan bocah ini, kami pun tidak akan mengganggu seujung rambutmu. Aku tak berhasil menikmati ngotoksan. Tak salahnya mencobai Cui Hun Jiu Mu. Antara kita sudah saling mengenal satu sama lain. Tak perlu banyak bicara lagi, mari jangan malu-malu. Engkau mencari mati sendiri, seru Tanto Atiao. Engkau siapa? Tanya Tong Cianlai dengan kasar. Bersambung ke jilid 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.